Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua sehat selalu ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan agar dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Kenalkan, nama Ibu Nur Amalia yang akan menyampaikan materi pada pembelajaran kali ini. Meskipun pembelajaran kali ini masih dilaksanakan di rumah, namun kita harus tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini mendapat kelancaran, keberkahan, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ayo kita belajar. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khas. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 tarian asli Indonesia. Tradisi kuno tarian dan drama dilestarikan di berbagai sanggar dan sekolah seni tari yang dilindungi oleh pihak keraton atau akademi seni yang dijalankan pemerintah. Untuk keperluan penggolongan, seni tari di Indonesia dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori. Dalam kategori sejarah, seni tari Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 era, yaitu era kesukuan praaksara, era Hindu-Buddha, dan era Islam. Berdasarkan pelindungan dan pendukungnya dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu tari keraton atau tari istana dan tari rakyat. Kemudian, berdasarkan tradisinya, tarian Indonesia dibagi dalam 2 kelompok, yaitu tari tradisional dan tari kontemporer. Kita sebagai warga Indonesia patut berbangga karena negeri tercinta ini memiliki ribuan tari daerah yang sangat memesona. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia melestarikan tari daerah. Untuk berpartisipasi melestarikan dan memperkenalkan tarian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui acara besar, kamu pun bisa melakukannya dengan cara-cara berikut. 1. Mencari informasi seni tari. 2. Membagikan informasi kepada orang lain. 3. Membuat pertunjukan tari. 4. Menampilkan karya yang berhubungan dengan seni tari. Tarian daerah di Indonesia mempunyai gerakan yang berbeda-beda. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari merupakan unsur utama dalam tari. Gerak tari meliputi gerakan tangan, kaki, dan kepala. Adapun latihan dasar gerak tari sebagai berikut. Ngerayung merupakan ibu jari yang ditekuk sampai di depan telapak tangan dan jari yang lain lurus. Selanjutnya, nyikiting atau ngiting merupakan pertemuan ibu jari dan jari tengah yang membentuk lingkaran, dan jari yang lainnya melengkung. Nyerumpit ialah ibu jari yang bertemu jari telunjuk, jari yang lainnya menekuk berurutan. Gerak dasar kepala. Berikut contoh gerakan kepala dalam tari, yaitu toleh ke kanan dan tolehan ke kiri. Debeg ialah meletakkan kaki kanan di bagian belakang pertengahan kaki kiri ataupun sebaliknya dan menghentakkan ujung kaki ke samping. Gejug ialah menyilangkan kaki kanan ke arah belakang lalu kaki kiri ataupun sebaliknya dan menghentakkan kaki ke arah belakang. Untuk tugas pertama adalah peragakan kembali gerakan dasar tangan, kepala, dan kaki yang telah dicontohkan dan fotokan hasil gerakan Ananda kemudian kirim ke Ibu via WhatsApp. Ayo kita membaca bersama-sama. Tari soya-soya menunjukkan semangat dan sikap pantang menyerah rakyat Ternate. Tarian yang bernama soya-soya ini merupakan tradisi yang berasal dari masyarakat Maluku Utara, tepatnya Ternate. Tarian ini sudah ada sejak masa Kesultanan Ternate saat dipimpin oleh Sultan Babullah sejak tahun 1570 hingga 1583. Dalam bahasa Maluku,
buku, soya-soya berarti pantang menyerah. Soya-soya juga mempunyai makna sebagai tarian penjemputan. Tari soya-soya termasuk dalam kelompok tarian perang. Hal ini berasal dari latar belakang terciptanya tarian. Sejarah tarian ini berasal saat terjadi penyerbuan ke markas Portugis yang dilakukan oleh rakyat Ternate dan dipimpin oleh Sultan Babullah. Penyerbuan yang dilakukan tidak hanya untuk melakukan penyerangan, tetapi juga untuk menjemput jenazah ayah Sultan Babullah, yaitu Sultan Khairun yang dijebak oleh Portugis. Tarian soya-soya yang bermakna penjemputan ini kemudian beralih menjadi bangkitnya perjuangan rakyat Kiowa, Maluku Utara untuk melawan penjajah dari Portugis pada akhir abad ke-16. Karena sejarah tarian inilah, tarian soya-soya dianggap sebagai penyemangat masyarakat Ternate mengenai kebangkitan. Selain itu, tarian soya-soya yang mempunyai nilai kepahlawanan ini juga menjadi pengingat mengenai perjuangan rakyat Ternate dan Kiowa dalam mengusir penjajah. Gerakan tari soya-soya ini lebih dominan gerakan kaki lincah, cepat, dan penuh energi. Makna di balik gerakan kaki pada tarian ini menunjukkan semangat pasukan Sultan Babullah saat menyerbu markas Portugis untuk menjemput pemimpinnya. Selain itu, gerakan penuh semangat ini juga menunjukkan bahwa mereka pantang menyerah dalam melakukan penyerbuan. Gerakan lain dalam tarian ini mirip dengan gerakan ketika akan berperang, yaitu menyerang, menangkis, dan mengelak. Dalam tari soya-soya, tidak ada jumlah pasti penari yang melakukan tarian ini. Namun, biasanya dibawakan lebih dari 3 orang pria yang berjumlah ganjil. Jumlah ganjil ini untuk menunjukkan jumlah pasukan yang awalnya genap oleh pemimpin pasukan. Meski jumlah pesertanya tidak pasti, semakin banyak peserta tari soya-soya, tarian akan semakin menunjukkan semangat, seperti akan melakukan penyerbuan. Ketika berperang, pasukan akan membawa berbagai senjata untuk menyerang atau membela diri. Para penari yang melakukan tarian soya-soya juga membawa berbagai atribut seperti pasukan perang. Atribut atau peralatan itu adalah pedang atau ngana-ngana, bambu, dan perisai kayu yang disebut salawaku. Saat menari, penari juga menggunakan seragam khusus, yaitu pakaian berwarna putih dan kain berwarna merah yang disilangkan di dada. Penari juga akan menggunakan ikat kepala berwarna kuning yang disebut juga takoa, sebuah simbol penting bagi prajurit perang Ternate. Seiring perkembangannya budaya, tarian soya-soya ini menjadi tarian yang dipertunjukkan untuk menyambut tamu penting yang berkunjung ke Ternate. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat dan berkah ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.